Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Apa kabar Sagittarius semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, Sagittarius bersama aku Mela. Kita ready kembali. Kali ini akan bertemakan tentang suatu kejadian yang kamu alami yang bisa merubah hidup kamu. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Kita lihat energi kamu ya. Oke, tapi ingat Sagittarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sagittarius, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Oke, rasakan lebih dalam energi yang akan muncul, kejadian apa yang bisa membuat kamu merubah hidup kamu ya, apakah itu perubahannya menuju kebaikan atau tidak ya, semoga aja ya menuju ke kebaikan ya. Ini banyak sekali, kita ambil lagi. Ada Eight of Cups, elemen air Cancer versus Scorpio, elemen tanah Taurus Virgo Capri, dan ada elemen api Aries Leo Sagi, elemen udara Gemini Libra Aquarius. Kayaknya semua zodiak ya, semua elemen terhubung ya dengan kamu Sagittarius. Bisa cocok bisa tidak ya. Sesuaikan aja dengan kamu, kondisi kamu dengan dia ya. Oke. Sagittarius, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali energi kamu di sini ya, kebaca kembali energi kamu. Baik, Sagi, kita akan lihat kejadian apa yang bisa membuat perubahan dalam hidup kamu. Nah, oke. Kita akan lihat. Di sini ada Five of Cups. Ini adalah suatu kondisi di mana kamu merasa saat ini ataupun pernah kamu alami kondisi yang sangat menjenuhkan, sangat melelahkan ya, sangat ya apa ya? Kondisi di mana bahwa merasa bahwa hidup ini seperti apa ya, begitu berat kamu lalui gitu. Jadi ada gambaran di sini apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu pengen ya yang saat ini kamu jalani itu akan berjalan lebih baik gitu loh. Itu kenapa ya, di sini ada kesempatan lagi, ada harapan lagi. Cup yang dia pegang ya, yang dalam kartu ini pegang, dia berharap cup inilah yang akan bisa merubah hidupnya dia. Jadi kalau yang ini sudah tumpah, nah itu tidak bisa mau dia apa-apain lagi gitu loh. Jadi yang inilah yang saat ini dia pegang, masih utuh sama dia gitu ya. Jadi ada suatu kondisi di mana kamu masih mempertahankan suatu harapan-harapan yang masih tersisa itu ya. Di sini apakah itu ya, kita akan lihat di sini kejadian apa yang kamu alami sampai kamu pengen merasakan bahwa hidup ini harus berlanjut, harus terus berjalan gitu ya. Walaupun banyak kesedihan di sana, banyak kekecewaan, banyak mungkin apa ya, penderitaan gitu ya. Nah, tapi kamu di sini tetap selalu berpikir bagaimana supaya bisa maju gitu ya, berubah semuanya gitu. Oke. Nah, ada kartu pertama. Di sini ada Eight of Cup ya. Eight of Cup. Di sini kamu mulai optimis. Ada kejadian ya, ada suatu peristiwa yang membuat kamu merasa bahwa aku harus optimis sekarang ya, baik itu dari segi pekerjaan atau dari segi percintaannya kamu, atau kamu ada kehilangan nih, apakah itu seseorang atau sahabat ya, yang mungkin sudah menjauh dari kamu, ataukah dia pasangan kamu ya, kekasih kamu, ataupun ini bisa saja maaf ada keluarga kamu ya, kamu kehilangan keluarga di sini. Jadi ya itulah yang membuat kamu merasa bahwa ya
kayak ada sesuatu energi yang kuat yang kamu rasakan saat kamu kehilangan seseorang. Disitulah perubahan kamu mulai gitu. Awal suatu kehidupan yang kamu yang mulai berubah. Secara ya mungkin di awal kamu hidup bahagia, kamu hidup berkecukupan, atau kamu bahagia sekali dengan pasangan kamu, seakan-akan kamu dengan dia tidak bisa terpisahkan. Tapi ada sebuah kejadian yang membuat itu berubah. Kenapa? Ya mungkin dia meninggalkan kamu, atau dia ternyata seseorang yang suka membohongi kamu ya, yang di awal dia merasa bahwa aku ini seperti ini loh gitu ya, aku ini orangnya seperti ini, ternyata di luar dari yang dia katakan gitu, tidak sesuai dengan yang dikatakan. Ternyata dia orangnya toksik, dia orangnya manipulatif, ternyata dia yang orang suka buat drama-drama yang unik-unik gitu ya. Jadi seakan-akan kamu itu ya dibohongi gitu ya. Nah itu yang membuat kamu merasa bahwa ya aku harus bisa meninggalkan itu, aku harus bisa meninggalkan masa lalu itu. Ini gambarannya ya, harus bisa. Jadi kesempatan itu di sini ada cup yang berdiri, sama halnya dengan ini. Dia lebih ingin menggapai suatu harapan yang benar-benar akan bisa merubah hidupnya dia. Itu ya di sini. Oke, Sagittarius, apalagi di sini? Di sini kamu mulai ya fokus ya ke diri sendiri. Kamu lagi pengen merasakan kebahagiaan itu sendiri, kamu pupuk sendiri ya. Maksudnya itu kamu rasakan diri kamu sendiri, kebahagiaan batin kamu, jiwa kamu, raga kamu gitu ya. Kamu lebih menikmati kesendirian kamu, walaupun kamu bersabar untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri kamu, menumbuhkan rasa kesedihan kamu. Maksudnya itu menghilangkan rasa kesedihan kamu, sehingga kamu mulai menciptakan hari-hari yang begitu bermanfaat buat kamu. Jadi di sini hari-hari yang mungkin selama ini terbuang sia-sia, kamu lebih manfaatkan saat ini. Ya mungkin aku selama ini lalai ya gitu ya. Mungkin selama ini aku tidak terlalu mempedulikan hidup aku, sehingga mungkin aku ditinggalkan. Jadi ada energi di sini, energi positif bagi kamu ya, lebih ke introspeksi diri kamu saat ini gitu loh ya. Itu yang kamu rasakan di sini. Oke. Dan Sagittarius di sini terlihat juga ada Queen of Wands ya. Queen of Wands ini merupakan ya seseorang yang menggambarkan yang sudah mandiri, bijaksana ya, dan dia juga punya rasa empati kepada ya, mungkin kalau kita anggap dia seorang pimpinan, dia merasakan empati kepada bawahannya, dia merasa memikirkan orang-orang di sekitar dia. Dia tidak egois di sini ya. Jadi perubahan ini bisa terjadi dikarenakan ya masa lalu kamu yang pernah terjadi dalam hidup kamu ya. Mungkin selama ini kamu ketemu dengan orang yang kekanak-kanakan pemikirannya, atau kamu ketemu dengan orang yang hanya mementingkan kesenangan dia sendiri gitu ya. Jadi seolah-olah kamu merasa bahwa ya itu harus dirubah semuanya. Kenapa? Karena hidup kita di dunia ini ya harus bisa melihat orang di sekeliling kita. Mana orang yang butuh bantuan, mana yang orang merasakan ya butuh kita, ya kita siap di sini. Jadi ini menggambarkan bahwa kamu adalah seseorang yang bisa dikatakan baik ya. Sudah merubah semuanya. Ya mungkin dulu kamu tidak peduli dengan orang sekitar, atau kamu merasa bahwa kamu hebat, atau kamu merasa bahwa kamu itu segalanya lah gitu ya. Seolah-olah kamu tidak penting nih, orang-orang sekitar kamu tidak penting gitu loh. Secara aku juga punya uang, aku juga punya kekuasaan gitu ya. Itu gambaran dia di sini, ataupun kamu di sini ya. Karena di sini energi bisa berbolak-balik juga. Bisa energi kamu yang kebaca, bisa saja energi dia yang kebaca di sini. Oke? Nah, apalagi di sini? Ada suatu pemikiran di sini yang terjadi ya, yang dimana kamu ditinggalkan, atau kamu merasakan ada suatu kejadian, entah itu dalam pekerjaannya kamu ditipu oleh seseorang, ataupun kamu dibohongi oleh seseorang, entah itu rekan kerja kamu, entah itu pasangan kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu mulai berpikir ya, kenapa ya gitu ya, kok bisa-bisanya orang berbuat seperti itu. Jadi ya ada rasa di mana kamu mulai merubah semuanya, merubah apa yang sudah terjadi,
ya udahlah, yang sudah terjadi ya biarlah terjadi gitu. Secara aku juga berpikir ke depan bagaimana selanjutnya. Jadi kamu tidak akan bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalarnya kamu, ya. Intinya ya kamu di sini pahamlah gitu ya dengan kondisi kamu, karena kamu tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirkan, dan situ bisa kamu lakukan actionnya gitu. Oke. Nah, itu terlihat kejadian-kejadian yang mungkin membuat perubahan dalam diri kamu. Banyak sekali sebenarnya ya di sini ya. Bisa saja di sini ya kamu kehilangan banyak hal, entah kamu kehilangan harta, ataupun kamu kehilangan pekerjaannya kamu, atau kehilangan bisnisnya kamu, dikarenakan kamu ya terpisah dari dia. Karena secara ya bisa saja dilihat dia yang berpengaruh dalam usaha kamu, atau bisa saja dia punya pengaruh kuat dalam suatu instansi. Jadi kamu juga ikut dampaknya, karena mungkin kamu ataupun dia sudah mengecewakan satu sama lain. Bisa saja akhirnya merubah semuanya gitu ya. Kan ada ya, kita punya pekerjaan, kita punya bisnis, dan itu ada kaitannya dengan pasangan kita. Saat pasangan kita sudah memilih untuk meninggalkan kita, ataupun kita meninggalkan dia, nah itu berefek ke pekerjaan. Tahu-tahu ya mungkin selama ini kontra ataupun kontrak ataupun usaha bisnis kamu saat ini itu hilang gitu aja gitu loh. Jadi seolah-olah proyek kamu gitu ya, seolah-olah itu ada campur tangan dia, karena aku sudah disakiti, ya aku harus bisa membalas dong. Nah seperti itu, takutnya seperti itu, ada hal-hal energi negatif dalam dirinya dia gitu ya. Nah itu yang harus benar-benar kamu pahami di sini. Oke. Nah di sini kartu selanjutnya ada Ace of Cup. Di sini perasaan kamu ada ya, pengen kamu awali dengan suatu kebahagiaan. Ya walaupun di sini kamu mungkin sudah hancur sehancurnya gitu ya. Walaupun kamu sudah kecewa sekecewanya gitu ya, maaf ya. Nah itu. Jadi di sini kecewa kamu itu, hancur kamu di situ, kamu masih menyisakan suatu perasaan kamu bisa dikatakan orang berjiwa besar di sini, orang yang masih punya perasaan untuk bisa membahagiakan diri sendiri, walaupun kamu sudah dikhianati, walaupun kamu sudah dikecewakan ataupun kamu dibohongi gitu ya. Tapi kamu di sini masih tetap mempunyai rasa, entah itu kata maaf buat dia, entah itu rasa perasaan kamu buat dia, ataupun perasaan untuk diri kamu sendiri bahwa kamu akan merubah semuanya gitu ya. Itu gambaran di sini. Oke. Jadi hati kamu itu sebenarnya ya hati kamu sih yang di sini yang bisa merubah kamu, karena masih ada hati yang benar-benar utuh di sini. Ya. Kita akan lihat di sini ada Queen of Swords. Queen, kalau kita berkata tentang Queen, itu adalah seorang ratu ya. Ini menggambarkan kamu seseorang yang punya power atau punya kekuasaan, atau yang punyai, atau bisa saja ya kamu menggambarkan di sini punya hubungan dengan seseorang. Nah akhirnya berdampak kekuasaan kamu, ke energi power kamu gitu loh. Tapi ya semua itu kamu tetap berpikir, wah aku tidak akan bisa selemah itu gitu loh. Secara aku punya power, secara aku punya kekuasaan di sini, aku tidak mungkin kalah dari perasaan-perasaan aku yang mungkin akan menghancurkan diri aku sendiri. Nah ini di sini, jadi dia merasakan bahwa aku harus kuat, ya. Secara aku punya power, secara aku punya kekuasaan, gitu ya. Di sini ada terjadi konflik ya, ada konflik yang terjadi. Itu yang membuat kamu harus kuat di sini. Konflik itu terus terjadi, ataupun banyak konflik ya, atau banyak orang yang tidak menyukai kamu. Banyak orang mungkin yang mengghosting kamu, ataupun banyak orang mungkin yang tidak menyukai kamu ya, dengan membuat hal-hal yang berefek ke pekerjaannya kamu atau kebahagiaan kamu dengan pasangan, bisa saja di sini. Jadi ada ego di sini yang masing-masing kamu pertahankan, atau di sini kamu konflik dengan pasangan. Jadi konflik itu ya seperti tidak bisa dipadamkan gitu loh. Ya, karena apa? Di sini masih terlihat ego masing-masing, tidak pengen mengalah gitu ya. Itu antara kamu dengan dia ya.
Itu kejadian sebenarnya yang bisa merubah hidup kamu. Jadi perubahan besar itu akan terjadi saat kamu ya berkonflik. Ya mungkin di awal itu kamu bahagia sekali, di awal itu kamu punya cinta, tahu-taunya ada konflik, ya berubah semuanya gitu ya. Itu yang membuat kamu merasa bahwa ya aku harus bisa membenahi diri aku harus bisa membenahi hubungan aku dengan dia. Ya bagaimanapun hasilnya nanti, nah itu adalah keputusan terbaik. Nah itu yang kamu rasakan. Oke. Buat Sagittarius, kita akan lihat lagi di sini. Apalagi yang terjadi di sini buat Sagittarius. Oke, kita ambil 2 lagi. Ada Release Your Ex ya. Oke, kita ambil 1 lagi. Ada Unrequited Love. Nah, di sini ada Flare. Akhirnya kamu merasakan ya mungkin karena kamu ditinggalkan, karena kamu punya masalah dengan pasangan, atau kamu melihat seseorang itu tidak bisa ada keputusan atau kejelasan dalam hubungan itu. Akhirnya kamu merasakan ada energi lain masuk ke dalam diri kamu. Disitulah kamu mulai merubah semuanya, ya hubungan kamu dengan dia ya. Atau di sini terlihat juga ya adanya energi orang ketiga yang masuk dalam hubungan kamu, sehingga dia merubah semuanya gitu. Jadi perubahan itu terlihat jelas dikarenakan ada masuk orang ketiga di antara hubungan kamu dengan dia. Itu di sini. Ya, itu sebagian dari kamu ya yang aku lihat. Nah, di sinilah jika itu terjadi, kamu harus bisa release your ex di sini. Release your ex itu menggambarkan bahwa kamu harus bisa melupakan dia. Harus bisa melupakan dia, orang yang benar-benar menyakiti hati kamu, orang yang benar-benar yang menyiksa batin kamu gitu loh. Yang menghadirkan orang ketiga, siapa sih yang tersisa batinnya dengan hadirnya orang ketiga? Ya kan. Jadi di sini kartu ini release your ex, harus bisa lepaskan energi negatif itu, lepaskan dia, lupakan dia. Karena apa? Karena kamu akan merasakan nanti perubahan dalam cintanya kamu. Akan ada orang baru di sini. Karena ada keinginan kamu untuk memulai hidup di mana bahwa kamu akan melihat nih banyak orang nantinya. Dan juga di sini terlihat juga banyak akan ada beberapa orang yang menyukai kamu di sini. Melihat kamu itu adalah seseorang yang benar-benar ya seorang yang bisa yang cantik, yang elegan, atau yang ganteng, yang kayak punya karisma gitu loh. Jadi kamu jangan takut. Di sini ada harga yang harus kamu bayar nanti di sininya dari apa yang sudah kamu rasakan, dan itu terbayarkan. Oke? Buat Sagittarius, nah semoga apapun yang terjadi di sini, nah itu semoga ya perubahan kamu akan menuju ke kebaikan. Jadikanlah itu sebagai motivasi buat kamu, jadikanlah itu sebagai pandangan bagi kamu ya untuk bisa bangkit menuju ke kondisi yang bahagia atau kondisi yang membaik gitu ya. Oke, teman-temanku semua, Sagittarius, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi ya. Dadah.